Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, ingat betapa baiknya Tuhan telah memberi kita kesempatan, memberikan kita nafas kehidupan, serta mengizinkan kita untuk kembali dapat mengikuti ibadah ini. Anak-anak, bagaimana respon kalian ketika Tuhan telah berbuat baik pada kalian? Untuk itu, mari kita puji dan kita sembah Tuhan dengan beribadah, dengan kesungguhan hati kita. Ayo anak-anak, kita angkat lagu persembahan, Bapa Engkau Baik. Terima kasih Tuhan, puji namamu hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Buat anak-anak ibu sekalian, ibu mau bertanya dulu kepada kalian. Siapa di antara kalian pada saat ini menyimpan amarah, kebencian, sesama kalian, sesama saudara kalian? Ya, kalau menyimpan rasa benci dan rasa amarah itu tidak baik ya nak. Dan hari ini kita akan mengajak semua untuk anak-anak ibu untuk memendamkan, untuk meredam amarah kita di dalam hati dan menjalin persatuan di antara sesama kita dan terutama di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu kita angkat sebuah judul lagu pujian, Oh Betapa Indahnya. Ia
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih Tuhan mempertemukan kembali dalam ibadah kami. Kami telah memuji Tuhan lewat pujian kami. Kami telah memuji Tuhan lewat doa-doa kami. Dan hari ini Tuhan, kami rindu diisi oleh firman Tuhan, supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berbicara Engkau Tuhan melalui firman Hamba-Mu yang akan membawakan firman hari ini, menteraikan firman-Mu setiap hati kami, dan mengerti dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sungguh bersuka cita hari ini. Tadi kita mengangkat pujian kepada Tuhan, bersuka cita. Banyak pesan-pesan yang disampaikan melalui pujian kita, harapan kita. Dari situ semua kita angkat kepada Tuhan, mau hidup kita ini sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema padamkan amarahmu. Sama-sama anakku katakan di rumah. Hitungan ketiga kita katakan tema firman Tuhan. 1, 2, 3. Padamkan amarahmu. Nah, sebelum baca firman Tuhan, tema firman Tuhan ini menarik hari ini. Apa sih Pak amarah? Amarah itu berasal dari kata marah. Sebelum Bapak jawab, kira-kira siapa di antara kita yang sering marah? Yuk, yang sering marah katakan aku Pak. Siapa di sini yang suka marah-marah tanpa alasan? Aku kali itu Pak. Siapa di sini yang suka marah-marah kalau disuruh mengerjakan sesuatu? Oh, aku itu Pak. Siapa di sini yang suka marah-marah sama kawan-kawan, sama adiknya dan siapapun siapa? Aku itu Pak. Nah, hari ini yang jujur bilang aku, gak apa-apa. Kau mengakui hari ini, Tuhan akan ampuni kalau kita mau bertobat. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah kita bisa marah? Jawabannya apa ya? Bisa, enggak, bisa, enggak, bisa, enggak, bisa. Oh, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Yesus pernah marah kok. Pernah marah kan? Iya. Berarti kita boleh marah. Nah, untuk lebih dalam lagi, mari kita baca dulu Alkitab kita. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai 21. Ingat ya, temanya hari ini padamkan amarahmu. Anak-anakku,
Bapak rindu semuanya yang ada di ruang mengikuti ibadah ini kita baca bersama-sama firman Tuhan supaya kita mengerti apa maksudnya hari ini. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 sampai 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sekilas baca firman Tuhan ini, anak-anakku pasti bertanya-tanya, kalau seperti itu bisa nggak marah? Nanti kita bahas firman Tuhan. Pedamkan amarahmu. Kalau dari tema ini berarti kita dituntut sebagai anak-anak Tuhan supaya meredam amarah kita. Kenapa harus meredam amarah kita? Marah itu berarti suatu ungkapan perasaan yang timbul dari diri kita, dari hati kita. Kita luapkan. Bisa menunjukkan kekesalan kita terhadap sesuatu, kekesalan kita terhadap seseorang, dan segala macam. Tuntutannya hari ini apa? Padamkan, matikan amarahmu. Dengan kata lain, udah gak usah marah-marah, buang kemarahan itu, nggak perlu itu. Kata firman Tuhan hari ini. Bagaimana kami harus bisa memadamkan amarah kami? Ayat pertama kita baca. Hai saudara-saudaraku, saudara-saudaraku saya ganti jadi anak-anakku supaya anak-anakku paham. Hai anak-anakku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Sekarang Bapak mau anak-anakku ganti kata saudara-saudara menjadi namamu sendiri. Kita mulai. Hai Yefta Nainggolan, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Artinya apa sih Pak? Cepat untuk mendengar. Nah, kita berangkat sedikit kepada Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, kira-kira kita diberikan Tuhan telinga berapa sih? 1 atau 2? Jawabannya pasti 2. Atau ada di antara anakku yang punya telinga 1? Semenjak Bapak bertemu dengan anakku, Bapak lihat semuanya kita mempunyai telinga 2 lengkap. Ada tujuannya ternyata. Firman Tuhan berkata, hendaklah kita cepat untuk mendengar. Artinya kedua telinga ini kita fungsikan. Banyak mendengar. Jangan sikit-sikit. Baru satu dibilang langsung marah, langsung cepat berbicara. Enggak. Artinya kita dengar, banyak mendengar, cepat mendengar. Artinya di sini anak-anakku, kita dengarkan sesuatu, kita renungkan dulu. Kita renungkan dalam hati kita. Selanjutnya apa kata firman Tuhan? Tetapi lambat untuk berkata-kata. Lambat berkata-kata bukan berarti saya mau makan, bukan. Lambat berkata-kata artinya di sini ketika kita cepat untuk mendengar, kita renungkan dalam hati kita, bukan langsung ceplos jawab, enggak. Firman Tuhan berkata lambat untuk berbicara. Artinya apa yang kita dengarkan bukan langsung kita jawab, tapi kita renungkan dulu, baru kita keluarkan jawaban kita. Supaya apa? Kemarahan itu bisa diredam. Apapun yang terjadi kalau kita cepat mendengar, orang tua kita menyuruh kita, teman-teman kita mungkin melakukan apapun terhadap kita, tapi kalau kita cepat mendengar, kita renungkan, otomatis kita lambat berkata-kata. Artinya perkataan yang kita keluarkan sudah kita pikirkan dulu. Kalau aku jawab ini berarti hasilnya nanti seperti ini. Kalau aku jawab ini hasilnya seperti ini. Artinya kita sudah renungkan dampaknya nanti kalau aku berbicara seperti ini. Apa akibatnya? Sampai di sini anakku pasti paham. Demikianlah kita bisa meredam amarah kita. Yang pertama itu cepat mendengar dan lambat untuk berbicara. Lambat untuk berkata-kata, menyampaikan sesuatu.
Artinya bukan kita jadi seperti orang yang bodoh untuk berbicara, enggak, tapi perkataan yang kita ucapkan ketika orang menyampaikan sesuatu sama kita, terlebih dahulu kita pikirkan supaya apa nantinya kita keluarkan itu sudah betul-betul kita renungkan dan hasilnya itu baik. Itu yang pertama. Selanjutnya lagi dikatakan apa? Dan juga lambat untuk marah. Nah, ini berkaitan anak-anakku, dari cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, berbicara. Ini berkaitan akhirnya membuat kita lambat untuk marah. Segala sesuatu yang kita pikirkan terlebih dahulu, kita renungkan dulu terlebih dahulu. Artinya apa yang akan kita sampaikan, kita pikirkan terlebih dahulu. Saya yakin, Bapak yakin dan percaya anak-anakku akan terhindar paling enggak dari kemarahan-kemarahan yang ada. Seperti kita ketahui, kalau kita marah-marah, kita suka marah, kita suka kesal, dan melampiaskannya suka-suka kita, gak kita renungkan terlebih dahulu, apa yang terjadi? Pertengkaran, perselisihan, tidak ada lagi sukacita, gak ada lagi damai sejahtera dalam diri kita. Tapi apa? Kegelisahan itu. Akhirnya kita berantem dengan teman-teman kita, akhirnya kita berantem mungkin dengan orang tua kita, karena orang tua kita menyuruh kita sesuatu, langsung kita jawab, apa-apa aja. Gak tenang hidup kita jadinya kalau kemarahan itu selalu ada. Jadi cepat mendengar, lambat berkata-kata, hubungannya maka kita akan lambat untuk marah. Bisa-bisa kemarahan itu tidak akan terjadi. Ini yang perlu kita pahami anak-anak. Selanjutnya kita baca di ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Anak-anakku, kenapa dikatakan kemarahan manusia tidak mengerjakan yang baik di mata Tuhan? Sangat jelas, manusia cenderung marah-marah itu tidak memikirkan terlebih dahulu akibatnya apa. Yang Bapak sampaikan tadi, percecokan, perselisihan, pertengkaran. Nah, dari contoh yang sederhana ini saja kita coba lihat, apakah Tuhan senang melihat itu? Tidak. Maksud contoh sederhana ini, kalau kita lihat, apakah Tuhan suka melihat kita berantem? Enggak. Apakah Tuhan suka melihat kita jadi orang yang sok jago, sok hebat, suka menjawab, suka melawan? Apakah Tuhan senang? Enggak. Itu Tuhan tidak senang. Makanya amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Anak-anakku, siapa yang mau benar di hadapan Tuhan? Pasti semua mau benar. Makanya kita mau dapat kerajaan surga, kita sampai dalam kerajaan surga. Artinya amarah itu harus kita redam, amarah itu harus kita redam, kita hilangkan dari diri. Selanjutnya apa kata firman Tuhan? Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Anak-anakku, dikatakan di sini, buanglah segala yang kotor. Apa itu yang kotor? Terlalu sering kalau kita marah, akhirnya apa yang kita keluarkan? Kata-kata yang gak bagus. Mungkin merendahkan kawan-kawan kita, menjauh orang tua kita dengan nada yang marah, itu membuat Tuhan gak senang. Apa yang Tuhan bilang? Buang itu kotor. Anak-anakku gak boleh lakukan itu. Anak-anakku jangan lakukan itu, buang itu semua. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan yang jahat, yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut. Nah, jika hal itu telah kita lakukan, artinya itu akan memudahkan kita menerima firman Tuhan, dan akhirnya firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita dan bisa kita kerjakan. Kalau hal itu tidak kita buang, akan selalu hidup kita akan seperti itu. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Marah kok sikit-sikit. Banyak dong. Oh tidak. Bisa marah jangan. Firman Tuhan katakan, kenapa marah jangan? Karena itu memicu kepada hal yang tidak benar, kata firman Tuhan. Padamkan amarah dengan cara apa? Cepat mendengar, lambat berbicara, akhirnya
semuanya kita lambat untuk marah. Bapak rindu kita baca Efesus pasal yang keempat ayat 26 sampai 27. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Bapak rindu kembali kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini tertanam di hidup kita. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Wow. Apabila kamu menjadi marah, Pak, tadi kan dibilang jangan marah, nggak boleh marah. Ya iya, karena firman Tuhan ini, kalau kita marah jangan jadi berdosa. Kayak mana Pak marah nggak berdosa? Ya udah jangan marah kalau susah melakukannya. Kalau kamu mau jadi marah supaya nggak berdosa, susah melakukannya, jangan marah. Hanya itu aja. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Kalaupun marah itu terjadi anak-anakku, kesal itu terjadi anak-anakku, akhirnya membuat hubungan kita dengan teman-teman kita rusak, hubungan kita dengan saudara kita rusak, hubungan kita dengan abang kakak kita rusak, hubungan kita dengan keluarga orang tua kita rusak. Kalaupun itu akan terjadi, ingat firman Tuhan yang selanjutnya berkata, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya apa? Jangan tunggu hari esok supaya besok-besok aku minta maaf, besok-besok aku berdamai dengan dia. Kata firman Tuhan, itulah yang mendatangkan dosa tadi. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Artinya sebelum matahari terbenam, sebelum kita tidur nantinya, jangan amarah itu tidak teredam. Jangan amarah itu tidak diselesaikan. Jangan akibat marah itu tadi pertengkaran, hubungan kita dengan teman-teman kita, hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan abang kakak kita, hubungan kita dengan orang tua kita jadi rusak. Jangan dibiarkan itu. Besok lagi, besok kan berjumpa lagi, besok lagi. Jangan, kata firman Tuhan, jangan sampai itu lewat. Udah lewat itu Tuhan katakan dosa, selesaikan secepatnya. Itu kata firman. Dan janganlah memberi kesempatan kepada si iblis. Akhirnya saudara-saudaraku, anak-anak yang terkasih sama Tuhan, kalau hal itu kita marah nih, hubungan kita dengan saudara-saudara kita, dengan semua orang rusak, kata biarkan besok-besok lah itu satu memberikan peluang bagi si iblis. Akhirnya besok lupa, terpendam. Besok terjadi lagi masalah, terpendam. Besok lagi terpendam. Akhirnya kita dipakai si iblis untuk menjadi orang yang suka marah, di mana-mana marah, suka-suka kita mengucapkan sesuatu yang tidak benar, suka-suka kita melawan, apalagi segala macam melakukan. Dan itu semua kata Tuhan tadi kotor. Akhirnya Tuhan bilang apa? Buang. Jangan biarkan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Redam amarahmu. Dengan cara apa? Cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Redam amarahmu. Dengan cara apa? Kalaupun terjadi kemarahan itu, jangan sampai terbenam matahari belum kita selesaikan amarah kita tadi. Belum kita selesaikan masalah kita karena marah tadi. Firman Tuhan ini sangat indah buat anak-anak mendengarkan, untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya anak-anakku, apa yang Tuhan mau dalam diri kita menjadi anak-anak pelaku-pelaku firman Tuhan itu. Pak, susah melakukannya. Ya, susah. Tapi kalau kita mau melakukan firman Tuhan, Tuhan akan turunkan roh kudus dalam hidup kita untuk memampukan kita mengerjakannya. Ini firman Tuhan yang bisa Bapak bagikan hari ini. Bila firman Tuhan ini berakar, bertumbuh dan berbuah setiap hidup kita masing-masing. Mari anak-anakku, Bapak rindu setiap kita merenungkan ini. Merenungkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini. Apa yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anaknya Tuhan. Bagi kita, hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami kembali untuk meredam amarah kami. Cara manusia mungkin kan Tuhan tidak mampu, tapi butuh Roh Kudus Allah memampukan kami mengerjakannya, supaya setiap hidup kami ini semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Akan hidup kami berkenan di hadapan
terima kasih Tuhan. Oleh firman-Mu, Tuhan meteraikan setiap hati kami untuk bisa kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Marilah anak-anakku semuanya kita yang hadir hari ini, kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.